Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bunda akan menjelaskan mengenai makanan halal dan haram. Lebih ke hewan halal dan haramnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita mengetahui ini dunia hewan, bahwa ternyata teman-teman tidak semua hewan itu halal dimakan, tetapi ada juga yang haram. Nah teman-teman, kali ini Bunda akan menjelaskan mengenai makanan hewan yang halal dimakan. Artinya teman-teman, hewan yang halal dimakan adalah hewan yang boleh dimakan, hewan yang diperbolehkan dimakan, dan hewan-hewan tersebut ketika kita makan tidak berdosa. Namun ada ketentuan-ketentuannya teman-teman. Bisa jadi hewan yang tadinya halal itu bisa jadi haram karena sebab-sebab tertentu. Contohnya sebab-sebab tertentu itu adalah kita mendapatkan hewan tersebut dari hasil mencuri. Misalkan ayam nih teman-teman, kita memperoleh ayam. Ayam itu halal untuk kita makan ketika kita sudah dimasak segala macam. Ternyata kita mendapatkan ayam tersebut dari hasil mencuri, akhirnya yang tadinya halal jadi haram. Lalu kita gunakan misalkan dari yang tadinya halal itu, misalkan teman-teman makan daging sapi, tapi ternyata tidak disembelih dengan cara syariat Islam, tidak disebut dengan nama Allah, akhirnya jadi haram. Lalu misalkan kita makan dari hasil misalkan hewan itu tercekik sehingga mati, itu jadinya haram teman-teman. Nah Oke, sekarang teman-teman boleh melihat bahwa ternyata ada hewan halal berdasarkan dalil umum. Artinya di sini secara umum teman-teman tidak detail dijelaskan. Di sini teman-teman bisa melihat ada dua ya teman-teman. Yang pertama binatang ternak darat, yang kedua adalah binatang buruan laut. Sekarang Bunda akan bahas mengenai binatang ternak darat. Yang pertama adalah uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Di surah Al-Maidah ayat 1, bahwa hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Nah, di sini teman-teman umum ya, secara umum ya, hewan ternak disebutkan secara umum, tidak khusus. Misalkan tidak langsung disebutkan kucing atau ayam, enggak, secara umum. Nah, di sini binatang ternak darat itu contohnya adalah kambing, domba, unta, sapi, ayam dan lain sebagainya. Itu halal untuk dimakan. Lalu di sini kita bisa melihat ada binatang buruan laut teman-teman, bahwa semua jenis binatang yang hidup di air, termasuk di danau maupun di sungai, semuanya adalah halal bagi umat Islam. Nah, di sini kita bisa melihat dalilnya dari mana? Dari surah Al-Maidah ayat 96, yaitu uhilla lakum saydul bahr. Nah, dihalalkan bagimu hewan buruan laut teman-teman. Jadi nih yang makan ikan segala macam cumi-cumi itu halal untuk kita makan teman-teman. Nah, namun ada pendapat nih teman-teman untuk mengenai makanan yang halal di laut nih, misalkan ada hiu. Nah, itu ada dua pendapat teman-teman. Ada yang menghalalkan karena apa? Karena semua buruan laut itu adalah halal. Itu kata uhilla lakum saydul bahri, bahwa semua yang hewan adalah itu halal. Namun ada lagi yang mengharamkan ketika hiu misalkan kita makan, karena apa? Karena dia memiliki sifat buas, bertaring dan lain sebagainya. Jadi itu ada beberapa pendapat memang ya teman-teman ya. Lalu teman-teman di sini teman-teman bisa sudah paham mengenai hewan halal berdasarkan dalil umum. Artinya dalil umum itu artinya tidak disebutkan secara khusus ya nama hewannya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang hewan halal berdasarkan dalil khusus, artinya teman-teman jenis hewan tersebut sudah disebutkan. Di sini teman-teman bisa melihat ada kuda, keledai liar, ada dadap. Lalu teman-teman nanti di sini bisa melihat ada kelinci, ayam dan belalang. Nah, di sini sudah termasuk di dalam sebuah hadis ya teman-teman. Di sini ada kuda. Kuda itu teman-teman bisa melihat hadis riwayat Bukhari, sudah ada di PPT ini. Teman-teman bisa melihat bahwa pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Rasulullah pernah memakan kuda teman-teman. Lalu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada lagi nih keledai liar. Katanya tentang kisah keledai liar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sebagian dari daging keledai itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dab binatang itu seperti biawak teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda daging dab dimakan pada hidangan Rasulullah. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu nanti ada lagi kelinci, ayam dan belalang. Nah, lalu ada kelinci, ayam dan belalang. Teman-teman juga boleh bisa melihat hadisnya, yaitu bahwa Rasulullah pernah memakan punggung kelincinya, bagian punggungnya, menerima daging punggung kelinci, belum menerimanya. Lalu Nabi Muhammad pernah memakan daging ayam,
ketika berperang mereka 7 kali perang lalu memakan belalang. Terus teman-teman, ini adalah hewan-hewan yang secara dalil khusus disebutkan. Jadi kalau misalkan Bunda sebutkan bahwa ada hewan halal, itu berdasarkan dalil-dalilnya ada 2, dalil khusus dan dalil umum. Dalil khusus tadi hewan-hewannya sudah disebutkan. Lalu dalil umum ya secara umum aja, binatang ternak darat dan binatang buruan laut. Itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami semua penjelasan dari Bunda. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan.